Halo guys, selamat datang kembali di channel Murphy in Studio. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video yang menarik lainnya. Babang kali ini akan menceritakan film terbaru, yang berjudul Baudis 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 2022. Berawal dari sekelompok orang kaya, yang mengadakan pesta di rumah kecil, lalu salah satu dari mereka, mengajak bermain permainan, yang mengharuskan semua orang menggambar di secarik kertas, untuk menentukan siapa pembunuhnya. Siapapun yang mendapatkan X akan memburu dan membunuh orang lain, sementara yang lain harus mencoba bertahan di malam hari. Siapa sangka, permainan tersebut akhirnya membawa celaka 12, ketika salah satu dari mereka ada yang benar-benar terbunuh, sehingga mereka saling tuduh satu sama lain. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita check it out. Film bermula dengan memperkenalkan dua ekor perempuan. Ia bernama Sophie, tapi gak pakai COD, dan satunya lagi bernama B. Mereka berdua, berencana untuk pergi ke pesta, di sebuah rumah terpencil. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di rumah tersebut. Sophie pun memperkenalkan teman-temannya satu persatu kepada B. Ini tuan tanahnya, yang bernama David, pacarnya bernama Emma. Lalu pasangan lain bernama Greg, yang bergandengan dengan Alice. Alice ini agak centil, jadi tolong dimaklum. Dan terakhir ialah Jordan, ia masih jomblo, yang mau mendaftar, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Setelah bermain air cukup lama, mereka pun mengeringkan badan di tepi kolam renang, lalu terlihat Greg yang memamerkan, cara membuka tutup botol, dengan sebilah golok yang dia ambil di dalam rumah. Mengetahui hal tersebut, David pun sangat kesal, ketika Greg mengambil barang-barangnya tanpa izin. Hujan pun tiba-tiba turun, yang membuat mereka senang. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Malam harinya, mereka pun kembali mengadakan pesta. Terlihat semua menikmati suasana dengan joget pargoy, bercumbu mesra, dengan ditemani minuman-minuman yang membuat mereka mabroy. Pesta pun terhenti, ketika Sophie berteriak, ia mengajak yang lainnya untuk bermain sebuah permainan impostor, di mana yang mendapatkan kertas dengan tanda X, ia akan menjadi pembunuhnya. Lalu korban harus berpura-pura mati, ketika ditepuk pundaknya. Lampu rumah akan dimatikan, dan jika ada yang menemukan mayat, mereka harus berteriak, dan setelah itu melakukan vote, untuk menentukan siapa dari mereka yang membunuh korban, sehingga yang dituduh pun akan tereliminasi. Permainan pun dimulai. Yes, let's fucking go. Let's go. Okay. Hey. Oh! Setelah melihat mayat, mereka pun kembali berkumpul, dan berdiskusi ala-ala Among Us. Terlihat Greg yang coba disadarkan, tapi ia tak sadar-sadar. Greg, baby. Greg, get up. Wait. Greg, get up! Greg, he's not getting up. Oh my god. Prank pura-pura mati pun tak berhasil, ketika Johnny-nya Greg beradu dengan botol. Ia pun harus keluar dalam permainan tersebut, karena sudah tereliminasi. Vote pun kembali dilakukan, terlihat David yang menuduh Emma sebagai pelaku, karena ia cuma diam saja, serta terlihat gugup dan menelan ludah. Serangan demi serangan dilontarkan oleh David, yang membuat perasaan para perempuan pun menyatu, sehingga menjadi pepatah, yaitu, perempuan selalu benar. Vote lalu disapu bersih, ditunjukkan kepada David. Ia akhirnya keluar, dengan muka yang terlihat kesal. Permainan pun kembali dilakukan, tetapi lampu tiba-tiba mati mendadak. Mereka pun menuduh David, karena sebelumnya ia merasa kesal.
B lalu mengajukan diri untuk menyalakan kembali MCB PLN yang diduga ngejepret atau diturunkan David. At the other stairs. Tapi siapa sangka, terlihat David yang meninggal, dengan keadaan leher yang tersembelih. Karena sinyal tak ada, dan hanya mengandalkan wifi rumah, mereka pun langsung panik, sehingga mereka meninggalkan David, menuju ke mobil Sophie untuk mencari bantuan. Ketika sampai di mobil, ternyata mobilnya mogok, yang akhirnya mengharuskan mereka kembali lagi, ke dalam rumah tersebut. Mengetahui Jordan yang tak ada, Emma pun menanyakan Jordan kemana, dan tiba-tiba, bukannya teriak, "Misi, Pak Akid." Ternyata Jordan yang tadi mengetuk pintu, dengan membawa golok yang ditemukannya di luar. Lalu Jordan pun seperti detektif, menuduh Greg sebagai pelaku, karena Alice berpacaran dengan Greg yang baru berjalan 2 minggu. Sempat terjadi adu mulut, mereka pun akhirnya memeriksa Greg yang sebelumnya berkata ingin tidur di kamar. Mereka pun juga tak sadar, jika Emma menghilang. Remember how to go. He's not here. Guys. Demi melindungi bebeknya yang tersayang, Alice mulai mengompori yang lain, untuk curiga kepada Emma yang sempat kesal kepada David, walau usahanya tersebut sia-sia. Lalu terlihat Greg, yang ternyata tak berada di kamarnya. Mereka pun menemukan pisau, yang berada di tas Greg dan peta yang dilingkari olehnya, membuat kecurigaan mereka memuncak. I don't think he's hiding in my bra. Oh my god, Emma. Di saat menuju ke kamar Jordan, bukannya melihat Greg, malahan melihat Emma yang lagi asik ngerem, di bawah selimut. Mereka pun kembali melakukan pencarian Greg yang hilang. Setelah turun ke bawah, ternyata Greg sedang berada di aula sambil melakukan terapi wajah. Para perempuan sosialita pun mendekatinya. Why didn't you answer me? Headphones in. Are you guys still playing werewolf? Why'd you circle the fucking house on your fucking map? What? Why did you kill David? You murdered my boyfriend! David is dead. Somebody slit his throat. You guys are fucking with me. Oh, you guys are fucking with me! What the fuck is going on? I don't know. Put it down. Oh my god. You didn't do it. He is the most likely to commit an act of violence. Out of all of us, he is the biggest unknown. We killed him. She killed him. Sungguh naas nasib Greg, ketika ia mengira para perempuan sedang membuat prank terhadapnya. Greg pun harus menghembuskan nafas terakhirnya, ketika B memukul keras bagian belakang kepala. Alice juga mengira ini salah faham, tetapi Mbak Jordan tetap kalau Greg pelakunya. Berpindah ke ruang tamu, mereka kembali memperbincangkan kematian David. Alice lalu menuduh Max. Max adalah sosok yang menyukai Emma dan mengantarkan para perempuan ke rumah David. Emma yang merasa terpojokan, karena dituduh cewek cabe-cabean, akhirnya pergi. Alice pun lalu menyadari jika B menghilang. Terlihat B yang ternyata sedang mengganti baju, dan membersihkan wajah. Mereka yang berkumpul, bukannya terus bersama, malah berpencar mencari satu sama lain. So sorry. I'm so sorry. You always think everyone's in love with you. It's so crazy. B. Go.
Maybe she tripped. No, okay, she was pushed. I told you it wasn't Greg. Iya sih, ujung-ujungnya mereka akhirnya berkumpul kembali. Tetapi harus ada korban, yaitu Emma, dalam keadaan telah tewas. Menurut kalian, dari mereka berempat, siapakah impostornya? Who is the killer? It's following the same pattern. David, Greg, It's Emma. not following the same pattern. Who was the killer? Whose sweater is this? Alice pun akhirnya berpindah haluan untuk mencurigai B, karena B adalah teman dekat yang diundang Sophie. Jordan yang gampang terhasut seperti netizen zaman now, ikut menyetujui pernyataan Alice. Mereka berdua pun menyimpulkan, jika B yang pertama menemukan David, dan Greg yang telah ia pentung kepalanya hingga meninggoy. B yang tak diberi kesempatan bicara, akhirnya diusir dari rumah tersebut. Sophie pun hanya bisa terdiam, karena ia merasa, pernyataan mereka berdua benar. B yang takut masuk angin terkena air hujan, mencoba mencari jalan masuk ke rumah. Tetapi Jordan dan Alice sudah mengunci setiap pintu dan jendela. Karena B melihat Jordan yang memegang senjata api, ia pun mencari kembali jalan masuk ke rumah, lalu terlihat jalur hewan yang menuju ke dalam rumah tersebut. Sesampainya di dalam, ia pun menemukan palu, dan mengambilnya untuk berjaga-jaga. Ketika bertemu dengan mereka, B lalu memberitahukan, jika Jordan memegang senjata api di dalam sakunya. Terlihat Jordan yang digeledah, tidak menemukan senjata api di dalam kantongnya. B mencurigai Jordan yang terakhir datang, ketika David meninggal, dan Jordan juga yang mendorong Emma hingga tewas. Jordan yang kesal, mengambil senjata apinya di dalam tas. Ia mengaku mendapat senjata tersebut, karena orang tua David adalah orang kaya, dan orang kaya pasti mempunyai senjata api. Apa benar yang kau katakan itu, Ferguson? Jordan pun menghasut B, jika ia pernah di SMS Sophie untuk party di apartemen, dan menyuruh B mengecek SMS-nya. You are unhinged, Jordan. Demi balas dendam, Sophie juga menghasut Alice, dengan memberitahukan Jordan yang membenci podcastnya. Alice yang mengetahui hal tersebut, menjadi sangat kesal. Ia mengetahui, jika buat podcast itu susah, seperti Babang Murfin yang membuat alur cerita film, udah susah-susah, gak ada yang klik tombol subscribe-nya. Jordan yang kesalnya sudah memuncak, karena Alice kebanyakan bacot, akhirnya memutuskan untuk menembaknya. It's like a bitch! Oh! Did you just fucking shoot me? I didn't murder anybody. Yes, Jordan! You Put did! the gun down. Put the fucking gun down, please. It really fucking hurts! Why? Why did you shoot me? You stop me! You're on my leg! You're on my leg! Let go! Give it to me! Give me it! Give me it! Give me it! Ow! My fucking leg! Ow! Terlihat mereka yang berebutan pistol, akhirnya membunuh Alice, entah siapa pelakunya. Jordan yang takut Alice dan B beraliansi, mengambil kembali pistolnya. Stop! Please. Just put it down, please. Don't come up here. Don't, please don't. Stop. You fucking come up here. Just stay there! Just please stay there! Making Check her tag. Setelah Jordan menembaki Sophie dan B, mereka pun bergegas lari, dan ngumpet di sebuah ruangan. Tuduhan tak selesai sampai sini, B pun menanyakan, apakah Sophie telah membunuh Emma, dan B yang juga terhasut omongan Jordan, tentang party gak ajak-ajak. B yang mulai takut dengan Sophie, mencoba untuk kabur dari rumah tersebut. We have to stay together! Where are you?
Give me your phone. Setelah pertemuan kembali, B menanyakan handphone Sophie untuk mengecek SMS party bersama Jordan. Setelah bergelut di atas lumpur, sampai ke dalam air, B pun tidak sengaja menemukan handphone David, ia pun membuka kode handphone dengan matanya. Mereka berdua lalu melihat isi di dalam HP, dan terlihat ia yang sehabis membuat video TikTok. OMG, ternyata David meninggal karena ulahnya sendiri. Ia ingin melakukan freestyle, seperti yang Greg lakukan. Film diakhiri dengan Max yang datang untuk menjemput mereka, dan menanyakan apa yang telah terjadi di sini. I have reception. Sungguh film yang sangat membagongkan. Pelajaran yang kita ambil dari sini, jangan pernah langsung percaya dengan apa yang disebarkan seseorang. Jika memang belum melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang dialami di negeri tercinta kita ini. Sekian review film dari Babang. Jangan lupa subscribe untuk menonton video Babang selanjutnya.